Swastiastu, perkenalkan nama saya Ahmad Abus Padewi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pelajaran Bahasa Indonesia. Satu, musim hujan telah datang. Para petani sangat riang. Mereka mulai mengolah tanah ladang. Ada petani yang mencangkul membajak menggunakan tenaga hewan, dan ada pula menggunakan traktor tangan. Arti kata membajak dalam paragraf di atas adalah jawab B. Mengerjakan tanah dengan membajak supaya lembut setelah ditanami. 2. Tanah basah setelah diguyur hujan. Para petani gembira menyambut kedatangnya musim penghujan. Tanaman padi akan tumbuh subur ketika musim penghujan. Antonim kata yang bercetak tebal dalam bacaan di atas adalah jawab C. Kering. Bacalah teks berikut untuk soal nomor 3-7. Baduy yang masih murni. Wilayah Baduy suasana amat tenang dan sejuk. Tenang karena masyarakat Baduy secara umum tidak menggunakan alat-alat modern. Sejuk karena di sana banyak terdapat pohon rindang. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Ciri khas masyarakat Baduy luar adalah pakaian berwarna hitam. Sementara ciri khas masyarakat Baduy dalam yaitu pakaian berwarna putih. Masyarakat Baduy luar masih mau berinteraksi dengan kehidupan modern meskipun terbatas, sedangkan masyarakat Baduy dalam benar-benar masih menjalankan kehidupan tradisional mereka dengan murni. Suku Baduy hingga sekarang masih menjalankan kehidupan mereka dengan adat-adat dan budaya tradisional. Rumah-rumah suku Baduy masih mempertahankan bentuk rumah tradisionalnya. Jalannya juga masih disusun dari batu dan tanah. Tidak ada kendaraan modern. Suku Baduy juga pantang menggunakan alas kaki. Masyarakat Baduy juga menjaga kelestarian alam dengan baik. Alam sahabat sekaligus fasilitas untuk kehidupan mereka. Suku Baduy bekerja dengan cara bertani dan berladang. Mereka mengolah lahan dan menghasilkan makanan dari alam. Oleh karena itu, hampir di setiap rumah suku Baduy terdapat lewit atau lubang padi. 3. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah jawab B. Bagaimana masyarakat Baduy menjalankan kehidupannya? 4. Mengapa wilayah Baduy terasa sejuk? Jawaban pertama pertanyaan di atas yang terdapat adalah jawab A. Karena di sana terdapat banyak pohon yang rindang. 5. Kalimat utama paragraf ketiga adalah jawab A. Suku Baduy hingga sekarang masih menjalankan kehidupan mereka dengan adat-adat dan budaya tradisional. 6. Simpulan paragraf kedua pada bacaan tersebut adalah jawab D. Masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar menjalankan kehidupan dengan cara yang berbeda. 7. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah jawab D. Masyarakat Baduy dalam memakai pakaian berwarna putih. 8. Belajar menjadi kunci untuk meraih cita-cita. Setiap orang memiliki cita-cita. Cita-cita itu akan mencapai apabila kita mau berusaha keras. Usaha keras itu harus dimulai sejak dini, yaitu dengan belajar dan meraih prestasi. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Teks di atas termasuk jenis jawab D. Persuasi. Teks untuk soal nomor 9 dan 10. Lakukan sanititas lingkungan. Sanititas lingkungan berlaku untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, mulai dari air tanah hingga sanititas lingkungan bertujuan untuk menjaga dan menjalankan kesehatan manusia. Sanititas lingkungan dapat dilakukan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan apalagi di sungai dapat menimbulkan bencana alam. Cara lain untuk melakukan sanititas lingkungan yaitu dengan memastikan air yang digunakan bersih. Air kotor yang masuk ke tubuh dapat mengganggu kesehatan. Lakukan penetralan terlebih dahulu jika air di rumah berwarna berbau dan terasa. Cara melanjutannya adalah dengan memperhatikan saluran pembuangan yang baik berjarak minimal 10 meter dan dari rumah. Terakhir, perbaiki sistem pembuangan air. Buangan limbah rumah tangga maupun industri seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. 9. Apa yang akan terjadi jika sanititas lingkungan tidak dilakukan? Jawab D. Penduduk terserang penyakit. 10. SD Merdeka mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu korban bencana alam. Dari hasil pengumpulan diperoleh 50 seragam sekolah, 45 kaos, dan 30 celana panjang. Data yang tepat untuk mengisi tabel bernomor 2 adalah jawab B. 45. Perhatikan. Teks 1. Pantai Klang terletak di Desa Nagalawang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagal, Sumatera Utara. Pantainya berpasir
putih bagai kristal. Wisatawan yang ingin bersantai dapat menyewa pondok-pondok di sekitar kawasan pantai. Teks 2. Pantai Sialang Buah terletak di Desa Sialang, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Untuk mencapai pantai ini, wisatawan harus menempuh jarak sekitar 60 km dari kota Medan. Dari Serampah sekitar 9 km melewati rute Medan Tebing Tinggi. Persamaan kedua teks tersebut adalah jawab B. Pantai yang terletak di Sumatera Utara. 12. Perhatikan kutipan drama berikut. Ibu, Rani, mengapa kamu terlihat murung, Rani? Aku tidak sengaja menghilangkan buku temanku, Bu. Aku tidak berani berterus terang. Ibu, sebaiknya kamu berterus terang kepada temanmu, Rani. Tapi bagaimana kalau temanku marah, Bu? Ibu, kamu harus mencobanya terlebih dahulu. Ketika kita membuat salah, kita harus siap menerima risikonya. Rani, baik Bu, aku akan berterus terang kepada temanku. Pertanyaannya sesuai dengan isi kutipan drama di atas adalah jawab A. Rani akan berterus terang kepada teman-temannya. Bacalah soal untuk nomor 13 sampai 15. Hari ini di kelas Roni ada pelajaran matematika. Pak Guru meminta murid-murid mengerjakan soal. Setelah pelajaran selesai, Pak Guru memberikan pesan kepada para siswa untuk mengulang pelajaran di rumah. Alasannya sewaktu-waktu dapat dilakukan ulangan mendadak. Bel pulang berbunyi. Yuda dan Bima mengajak Roni bermain sepak bola. Ron, nanti sore kita bermain sepak bola bersama yuk, kata Yuda. Ayo ikut Ron, ajak Bima. Roni terdiam sebentar, tapi aku ingin belajar matematika. Kalian ingat kata Pak Guru tadi? Akan ada ulangan mendadak, kata Roni. Dalam hati Roni ingin mengikuti ajakan teman-temannya bermain sepak bola, sebab ia gemar bermain sepak bola. Akan tetapi Roni tak akan gagal dalam ulangan matematika. 13. Pertanyaan yang sesuai dengan isi kutipan di atas adalah jawab D. C. Roni ingin berusaha sebaik-baiknya supaya nilai ulangan matematikanya bagus. 14. Konflik dalam cerita di atas adalah jawab C. Roni khawatir ada ulangan mendadak sehingga tidak ikut bermain sepak bola. 15. Hal yang akan dilakukan Roni adalah jawab A. Roni tidak ikut bermain sepak bola. Bacalah kutipan cerita berikut untuk mengerjakan soal 16-18. Mogu dan pohon pengetahuan. Mogu seorang anak yang rajin dan sangat haus dan akan pengetahuan. Karena hidupnya miskin, Mogu tak bisa belajar ke kota. Pada suatu hari, Mogu mencari kayu bakar di hutan. Ia menemukan sebuah pohon yang dapat bicara. Pohon itu bernama Tule, si pohon pengetahuan. Karena Mogu rajin dan baik hati, Tule meminta Mogu menjadi muridnya. Sejak hari itu, setiap hari Mogu menemui Tule untuk menimba ilmu. Setelah dewasa, Mogu dikenal sebagai pemuda yang amat cerdas, rajin, dan baik hati. Ia lalu diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan. Setelah sang raja wafat, Mogu ditunjuk untuk mengganti raja. Meskipun sudah menjadi raja, Mogu tak pernah berhenti belajar. Ia masih mempelajari buku yang Tule berikan untuknya. 16. Tokoh utama cerita di atas adalah jawab A. Mogu. 17. Latar tempat cerita cerita tersebut adalah jawab A. Di sebuah kerajaan. 18. Amanat cerita di atas adalah jawab C. Belajar adalah kewajiban anak-anak. 19. Bacalah. Nadia disukai teman-temannya karena sifatnya. Nadia sering melerai teman-teman yang sedang berselisih. Apabila ada teman yang berselisih, Nadia menenangkan mereka sehingga kemarahan mereka mereda. Nadia bagaikan air bagi teman-temannya. Makna kata air dalam cerita tersebut adalah jawab C. Penyejuk. 20. Alvin dan Ihsan sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Ihsan melihat di jalan depan pasar itu, Vin, mengapa anak itu terlihat murung? Ya, Alvin, benar, anak itu sendirian, pasti dia terpisah dari orang tuanya saat berbelanja di pasar. Ihsan, ayo kita menolong anak itu. Alvin dan Ihsan kemudian berjalan mendekati seorang anak. Ihsan, di mana orang tuamu? Anak, tidak tahu Kak. Tadi kami ada di sini, tapi aku pergi sebentar melihat burung. Setelah itu aku kembali, mereka tidak ada. Alvin, jangan cemas, kami akan menolongmu. Ihsan, Vin, ayo kita ke ruang informasi. Kita harus melaporkan
peristiwa ini supaya petugas dapat membantu kita. Topik kutipan drama tersebut adalah jawab B. Menolong orang lain yang sedang kesulitan. 21. Bacalah. Hulu balang kerajaan heran melihat ada rumah kecil di tengah hutan. Keesokan harinya para hulu balang datang bersama sang raja. Raja meminta agar pintunya dibuka, namun Tampe rumah Sanai tetap tidak berani membukanya. Pada saat itu datanglah Mahalaga Ligo. Saat saya datang, Kak, bukalah pintu, kata Mahalaga Ligo. Mendengar suara adiknya, barulah Tampe rumah Sanai baru mau membuka pintu. Makna kalimat yang bercetak tebal pada kutipan cerita di atas adalah jawab D. Tampe rumah Sanai mengira raja yang datang adalah adiknya. 22. Bacalah. Dahulu hiduplah raja dan ratu yang amanat boros. Akibatnya rakyat harus membayar pajak yang amat tinggi untuk mencukupi istana. Melihat hal itu, putra mereka yang baik hati merasa tidak senang. Suatu hari Pangeran Anji Lesmana memberanikan diri berkata kepada ayah bundanya, "Ayah, ibu, janganlah menyusahkan orang miskin." Raja dan ratu sangat marah mendengar perkataan putra mereka itu. Mereka lalu mengusir Pangeran Aji Lesmana keluar dari istana. Konflik dalam cerita di atas adalah jawab A. Pangeran Aji Lesmana menentang kedua orang tuanya. 23. Perhatikan pantun berikut. Pakailah payung di saat hujan agar bajumu tidak basah. Kalau ingin lulus ujian, rajinlah belajar pantang menyerah. Maksud pantun di atas yaitu C. Terus belajar dan berusaha supaya dapat lulus ujian. 24. Cerita berikut. Di rumah Bimo mempunyai tugas memberi kucing peliharaannya. Bimo tak pernah lupa mengingatkan tugas itu. Hari itu Bimo sibuk mengerjakan tugas sekolahnya. Namun Bimo tetap menyempatkan waktu untuk memberi makan kucing peliharaannya. Bimo berusaha mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Nilai moral positif dalam cerita tersebut adalah jawab C. Bertanggung jawab dan rajin. 25. Sudah berkali-kali Saskia mengikuti turnamen bulu tangkis, tetapi sampai saat ini belum pernah menjadi juara. Sekalipun begitu, dia tidak pernah patah semangat. Dia terus berlatih giat. Dia berharap suatu saat nanti dapat meraih juara. Sikap tokoh Saskia yang patut diteladani yaitu jawab D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. 26. Udara di lingkungan kami sangat kotor, terkena polusi. Polusi udara disebabkan oleh asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Masyarakat berusaha mengurangi polusi dengan titik-titik. Hal itu diharapkan dengan mengurangi polusi udara dan memperindah pekarangan rumah. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah jawab B. Penghijauan. 27. Perhatikan teks berikut. Penghematan energi adalah pengurangan jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara titik-titik. Dengan upaya tersebut, manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawab A. Efisien.